saya ikut KDM itu, dia berbuat baik itu ada kamera, nggak ada kamera, dari orang yang memang baik, royal. Hari ini gubernur yang suka konten peringkat IPM Jawa Barat itu adalah 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Beberapa hari ini Sloteverio tidak hadir karena ada programnya yang terkendala. Nah, alat editnya, sekarang alhamdulillah udah bener. Jadi langsung aja kita mau ngebahas apa nih? Ngebahas Deddy Mulyadi pencitraan. Wah, banyak yang bilang. Dan kita lihat semua videonya itu pencitraan atau bukan. Dan bagaimana dari komentar kalian nanti. Pencitraan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi lagi-lagi bikin pencitraan. Itulah kata yang mungkin dilontarkan para pembenci KDM. Dengan wajah sumringah, KDM akhirnya membongkar rumah kakek nenek pemungut rongsokan. Bersama warga, KDM bahkan sampai ikut naik ke atap rumah. Dia menurunkan satu persatu genteng yang sudah usang agar cepat selesai, tanpa rasa takut. Ternyata hal ini sudah biasa dilakukan KDM dari dulu, di mana ketika ada warga gotong royong, dia selalu ikut turun tangan tanpa takut kotor. Tenang Pak, santai Pak. Saya mau urang lemur. Sudah biasa kita. Halo Pak. Halo Pak. Ada berapa rumah yang jelek? Dua deh. Ya udah. Semuanya dibangun. Buatan Ciater itu enteng. Kalau di Ciater entengnya hancur, Ciater nggak akan ada wisata. Betul. Luar biasa. Bapak mah tentara, angkatan darat, semenang naik. Anu naik ke angkatan udara. Nih saya ucapkan terima kasih ya buat nggak tahu trio apa itu. Yang jelas yang terakhir itu pakai celana dalam aja, mungkin trio cangcut. Saya ucapkan terima kasih ya karena berkat postingan yang Anda miliki, apa yang saya lakukan adalah hanya sebuah pencitraan. Terima kasih banget. Hari ini saya membongkar rumah si Aki dan si Nini yang ada di video itu untuk segera dibangun rumah baru. Bukan hanya satu, mungkin ada puluhan rumah yang segera dibangun di wilayah ini. Nih, kerja bakti warga. Oke. Uniknya, KDM sampai ceng-cengin kameramennya sendiri karena nggak terbiasa melakukan hal ini. Nah, mana sih yang turun ya? Turun. Kita masih yoga. Turun. Salah kak, kanan. Eta turun, eta karunya, tukang kamera. Eta naik jaring. Eta tukang kamera pencitraan turun. Kamera pencitraan. Ayo Mas Yoga. Alamak. Nih guys, tengok Ini guys, saya dengerin guys. ucapkan terima kasih ya Tuh, buat trio wek-wek. nggak tahu trio apa itu. Yang jelas yang terakhir itu pakai celana dalam aja, mungkin trio cangcut. Saya ucapkan terima kasih ya karena berkat postingan yang Anda miliki, apa yang saya lakukan adalah hanya sebuah pencitraan. Terima kasih banget. Hari ini saya membongkar rumah si Aki dan si Nini yang ada di video itu untuk segera dibangun rumah baru. Bukan hanya satu, mungkin ada puluhan rumah yang segera dibangun di wilayah ini. Dengekan. Nih, kerja bakti Dengerin warga. tuh. Oke. Mantap. Waduh. Melaporkan dari atas genteng. Ima sahaya teh. Pak Joni. Imah. Pak Joni. Imah Haji. Haji Oni. Imah Aki naon? Aki Joni jeung Nini. Aki Joni dan Nini Nini. Samsi. Ya, kami Nini dari Samsi. Imah Aki Joni dan Nini Samsi melaporkan. Nah, jadi guys, kalau memang KDM disebut pencitraan, lah bagaimana dia dari dulu ada kamera transparan, lalu harus bagaimana gitu loh.
harus nggak ada kamera. Udah terbiasa ada kamera gitu loh. Dan sekarang udah zamannya jejak digital ya. Harus ada gitu loh. Dan KDM bagus seperti itu. Bukannya berbuat baik adalah pencitraan begini-begini. Dia mau udah begitu orangnya baik. Mau ada kamera digital, ada kamera langit lah. Begitu. Saya saksinya. Kalau waktu saya ikut KDM itu, dia berbuat baik itu, ada kamera, nggak ada kamera, dari orangnya memang baik, royal, beneran royal, nggak hitungan nama duit tuh, royal, non kamera ya, nggak ada kamera, pakai kamera langit, itu bener-bener royal, dispesialkan, diutamakan gitu tuh, tamu tuh bener-bener gitu tuh, dari makannya, akomodasinya, biayanya, semuanya ditanggung. Semuanya. Terus sekarang ada yang nyinyir. Nih, trio cangcut. Selama para pejabat manapun, kalau memang dia sudah mulai memperkenalkan diri atau melihatkan diri di publik pakai kamera atau dia punya channel berbuat yang baik-baik, ya kita dukung lah. Kita doakan yang baik juga. Serba salah, lu nyinyir sama pejabat-pejabat yang korup, yang melenceng, yang memang otaknya dungu, itu Garu nggak apa-apa. Sekarang KDM dinyinyirin, ada baik, kayak nggak ada nyinyiran lain baik. Kalian udah dengar belum? Ada yang nyinyirin KDM, katanya pencitraan, terus syuting lah dan bikin konten lah dan sebagainya. Nih denger ya kalian semua, orang banyak nggak suka sama dia. Oke, karena apa? Karena banyak sekali kasus-kasus yang ke publik dan meresahkan kalian-kalian yang iya nggak sih? Betul. Lucu ya kalian ini. Aduh, kalau kamu nggak suka sama KDM, ya jangan gitu juga. Nggak apa-apa pencitraan, yang penting kerjanya bener. Betul. Ya kan? Bener nggak guys? Bener. Kalau saya mau bikin konten kayak mau apa kayak, yang penting jalannya lurus dan itu tujuannya untuk kebaikan, itu yang benar. Iya, kalau kita juga bener. mau jualan kayak mau apa, yang penting tujuannya benar, halal gitu. Jangan sampai kalau kita melihat orang dengan pencitraannya, dengan kontennya dan sebagainya, tapi kerjaannya nggak benar, nggak becus tuh seperti yang Gubernur Sonono, ya kan? Itu hanya mempublish sesaat saja untuk supaya orang-orang memuji dia. Kalau yang namanya mau berbuat baik, dibikin konten, tapi konsisten untuk kemaslahatan orang banyak, itu baru benar. Nggak apa-apa, saya dukung KDM. Karena apa? Dia sekalipun pencitraan, kerjanya nyata, ada di mata kita. Iya, benar. Perubahan-perubahan yang signifikan gitu loh. Benar. Benar nggak? Benar. Nah, kalian-kalian ini yang mau menjatuhkan KDM, gue tahu lah. Ya nggak sih? Udah nggak usah banyak nyinyir, yang penting kerjanya yang bener. Kalian benerin tuh, jangan cuma ngoceh, protes mulu. Iya. Ya nggak guys? Iya. KDM, apapun menurut Akang bagus, go ahead, jalan terus, ya kan? Saya juga orang Bandung, ngerti kumaha carana gawe sing bener. Jangan pada ngoceh-ngoceh aja yang nggak bener, cuma mau menjatuhkan. Ada yang mau menggantikan KDM, saya yang nggak sudi. Oke? Udah gading, bener nggak guys? Siapa yang setuju sama saya? Yuk, komen di sini. Ya, saya setuju. Terus kalau memang ada yang mau gantiin KDM, siapa orangnya? What? Coba siapa? Ada nggak pilihan kalian? Coba di komentar. Coba. Ada nggak pilihan kalian yang mau gantiin KDM? Nggak ada. Orang Bandung, Jawa Barat itu lagi ditata sama KDM. Sedikit demi sedikit perubahannya signifikan. Kerjanya nyata. Ada gitu loh. Masih baik dinyinyirin PA. Dasar. Oh no. Apa prestasi Deddy Mulyadi sekarang di Jawa Barat? Di Jawa Barat itu dulu waktu gubernurnya Ahmad Heriawan dari PKS, indeks pembangunan manusia ketika dia awal menjabat itu Jawa Barat peringkat 16. Terakhir dia menjabat peringkat 10. Hari ini gubernur yang suka ngonten, peringkat IPM Jawa Barat itu adalah 11. Jadi apa indikator keberhasilan dia? Keberhasilan dia karena dia terkenal. Kan tidak begitu. Belum lagi kalau kita lihat survei LSI, di LSI itu tingkat kepuasan warga Jawa Barat 95,4%. Yang tidak puas hanya 4,6%. Bohong itu nggak yakin saya. Oke, ngomongin angka berarti ngomongin data. Kita coba cek ya dari data BPS, Badan Pusat Statistik Jawa Barat nih. Apakah benar yang dibicarakan oleh si Akang ini? Katanya IPM, indeks pembangunan manusia di Jawa Barat tuh cuma 11 angkanya.
Ya, Zaman Pak coba. Aher, awal menjabat itu 16, akhir jabatannya 10. 10. Oke, kita cek nih, kita cek Iya. data itu benar apa tidak. Nah, kebetulan saya baca-baca nih. Kita cek dari mulai tahun 2020 ya, sampai 2025 nanti ya. Pada tahun 2020 IPM Jawa Barat sebesar 72,61 poin, berada di posisi 18 di antara 34 provinsi di Indonesia. Oke. Pada tahun 2021 IPM Jawa Barat sebesar 72,96 poin, naik 0,35 poin atau tumbuh 0,48% dibandingkan 2020. Berada di posisi 16 di antara 16. 34 provinsi. Ya. Pada tahun 2022 IPM Jawa Barat sebesar 73,63 poin, naik 0,67 poin atau tumbuh 0,92% dibandingkan 2021. Berada di posisi 16 di antara 34 provinsi di Indonesia. Lalu pada tahun 2023 IPM Jawa Barat sebesar 74,24 poin, naik 0,61 poin atau tumbuh 0,83% dibandingkan 2022. Berada di posisi ke-16 di antara 38 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2024 IPM Jawa Barat terbesar 74,92 poin, naik 0,68 poin atau tumbuh 0,92% dibandingkan 2023. Pada tahun 2025, IPM Jawa Barat sebesar 75,90 poin, naik 0,98 poin. Tertinggi di Indonesia atau tumbuh 1,31% dibandingkan 2024. Ini data nih, BPS resmi nih, Badan Pusat Statistik. Ya ente ngomong dari data yang mana? Kemudian kenaikan ditopang oleh kenaikan cukup tinggi dari dimensi kesehatan dan dimensi pendidikan. UHH naik 0,37 tahun. Ya, berada di posisi 15 di antara 38 provinsi di Indonesia. 15, Pak, bukan 11, berada di posisi ke-15 di antara 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dari mana data inti? Nah, 11 itu dari mana? Ini BPS resmi. Dia dari kalender dia. Gak perlu panjang lebar saya beropini. BPS loh ini. Nah, kan ngomongin angka, ngomongin data. Data yang Anda bacakan itu dari mana? Dari siapa? Dasarnya apa? Kayak apa gitu loh. Jadi sekarang itu nggak bisa ya, seseorang itu kemudian mencekoki informasi yang palsu kepada masyarakat. Karena masyarakat bisa ngecek langsung keasliannya. Maka kepalsuan itu akan tersingkirkan secara sendirinya. Seiring dengan pertumbuhan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap informasi-informasi yang asli itu. Jadi usum hoax-hoaxan sekarang mah usum. Ya. Belaguga. Tiasa Sunda gini, belaguga. Dan bisa tidak misalnya kita fair ngecek apa yang dilakukan oleh KDM di Jawa Barat? Ya per hari ini tidak bisa diukur misalnya. Apakah kemiskinan di Jawa Barat itu berkurang setelah KDM jadi gubernur? Kan enggak juga. Apakah tingkat pengangguran itu bisa ditekan? Enggak juga. Padahal kalau kita mau konversi secara jujur nih ya, saya belum bicara yang agak panjang kali lebar. Data BPS beberapa waktu yang lalu, Jawa Barat itu tidak masuk provinsi yang memiliki kualitas hidup yang baik. Assalamualaikum, sampurasun, Ngampes. wargi Jabar, Wilujeng seluruh enjing. warganet dimanapun berada. Pagi ini saya akan menyapa abangku tercinta. Ini pengamat yang sangat akurat analisisnya, akademisi yang sangat mumpuni metodologi cara pengajarannya, Bang Adi Prayitno. Terima kasih Bang, terus menerus memberikan otokritik pada saya, terutama menyoroti persoalan kedikenalan saya melalui media sosial dengan kerja yang dilaksanakan tidak sebanding. Ya memang Bang, saya akui itu benar. Dan Abang mengatakan, saya 3 hal yang saya lihat Abang soroti. 1, ternyata angka kemiskinan di Jawa Barat tidak mengalami perubahan. Begitu-begitu saja, tidak mengalami penurunan. Enggak 2, juga. angka pengangguran juga sama, pengangguran tidak mengalami penurunan. Kemudian yang ketiga, Jawa Barat tidak masuk 10 besar provinsi yang memiliki IPM yang memadai. Barangkali Abang
Bisa lihat data BPS tahun 2025 dan 2026, Bang. Siapa tahu Abang lupa. Di data BPS 2025-2026 semenjak saya memimpin, angka pengangguran mengalami penurunan. Memang tidak terlalu besar, Bang, tetapi ada penurunannya. Yang kedua, angka kemiskinan juga mengalami penurunan, memang belum sesuai dengan harapan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai IPM, Bang. Memang sudah sejak lama Jawa Barat rankingnya bawah. Tetapi di 2025 itu data BPS-nya ada bahwa Jawa Barat itu peringkat pertama nasional mengalami kenaikan angka IPM dalam tahun 2025. Itu deltanya tinggi, Bang. Semoga otokritik Abang bisa memacu saya untuk bekerja melayani masyarakat dalam setiap hari. Dan catatan penting, apa yang diraih oleh Jawa Barat itu bukan kinerja gubernur, tapi kinerja seluruh warga Jabar, dari mulai RT, kepala desa dan kelurahan, camat, bupati dan wali kota. Karena Jawa Barat gubernurnya ya kerjanya ngonten aja, gimana berhasil ya, Bang ya. Kemudian saya juga sampaikan pada Abang, ada hal yang saya kerjakan secara pribadi. Misalnya ketika jalan saya menemukan orangnya rumahnya jelek, kemudian saya bangunkan. Ketika ada anak yang kategori tidak mampu, tidak punya alat transportasi ke sekolah, biasanya saya belikan sepeda. Kemudian juga ada masyarakat yang petani, dia tidak punya kambing, saya beri. Itu yang sering saya lakukan, personal, Bang. Memang secara pribadi saya sebagai warga biasa setiap hari harus melakukan hal yang positif bagi warga. Tetapi dari sisi kebijakan, kita juga ada kebijakan, Bang. Bahwa misalnya anak-anak sekolah di Jawa Barat hari ini negeri sudah free, Bang. Swasta secara bertahap sekarang dibebaskan berdasarkan kemampuan anggaran pemerintah provinsi. Kemudian masyarakat kategori tidak mampu, anak-anaknya mendapat supporting baju, sepatu, tas, sehingga mereka bisa bersekolah, bahkan transport. Kemudian yang berikutnya, di Jawa Barat angka infrastrukturnya lumayan naik, Bang. Dulu hanya 400 miliar per tahun itu untuk bangun jalan, sekarang mendekati angka 4 triliun. Dulu yang tidak punya listrik hampir 600.000 kepala keluarga loh, Bang. Sekarang tinggal 80.000 dalam waktu setahun setengah. Kemudian pembangunan rumah rakyat miskin juga kalau digabung antara provinsi, kabupaten, kota, ya jumlahnya puluhan ribu selain yang dilakukan secara personal. Dan kemudian layanan untuk kesehatan, Bang, kita jamin seluruh warga apabila berobat mengalami kesulitan. Itu bisa lihat, Bang, tayangan-tayangannya dalam setiap waktu. Tentunya pasti banyak kekurangan-kekurangannya. Tetapi saya yakin bahwa apa yang Abang lakukan buat saya itu adalah otokritik yang bertujuan untuk kemajuan. Dan dulu kita pernah kontak-kontak ngajak saya bertemu di Bekasi, nengok sekolah mertua Abang. Semoga nanti bisa bertemu, Bang. Hatur nuhun, salam hormat untuk keluarganya. Sehat dan bahagia selalu. Tah, dengekeun dah, PA. Kritik baik tanpa data lo. Oke guys, jadi begitu dulu. Kalau mau kritik harus ada data. Dan kalau selama ini kinerjanya KDM itu ada, perubahannya itu ada, dan untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Barat, kita dukung, kita doakan guys. Yang nyinyir-nyinyir biarin saja, orang kurang so-on itu. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.